Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang hebat juga cerdas. Sebelumnya kalian telah belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, juga bagaimana memaknai proklamasi kemerdekaan tersebut di lingkungan sekolah. Pada saat ini kita akan coba belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, juga bagaimana sikap kita dalam mengisi atau ikut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya kepada dunia. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang menjadi tokoh proklamator Indonesia, sekaligus yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun Belanda dan juga sekutu nyatanya masih belum menerima kemerdekaan Indonesia, masih belum bisa menerima negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Mereka bertujuan untuk menjajah kembali Indonesia. Lalu upaya-upaya rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya pun dilakukan. Upaya-upaya rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan secara fisik juga diplomasi. Upaya secara fisik, upaya yang dilakukan melalui pertempuran-pertempuran atau perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap Belanda dan sekutu. Berikut peristiwa-peristiwa pertempuran yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Yang pertama, peristiwa Bandung Lautan Api, peristiwa pertempuran di Semarang, juga peristiwa Ambarawa, dan juga peristiwa 10 November di Surabaya. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah peristiwa pertempuran yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap Belanda dan sekutunya dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Sedangkan perjuangan rakyat Indonesia melalui diplomasi dilakukan melalui perundingan-perundingan, perjanjian-perjanjian. Hal ini dilakukan supaya kedaulatan bangsa Indonesia bisa diterima oleh negara lain. Berikut perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh para tokoh Indonesia. Perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Royan, juga konferensi Meja Bundar. Lalu bagaimana sekarang? Bagaimana upaya kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Khususnya kita sebagai pelajar, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan beberapa sikap yang baik juga terpuji. Ada beberapa sikap yang mesti kita lakukan sebagai pelajar. Di antaranya, sikap cinta tanah air. Lalu perilaku yang mencerminkan sikap kita sebagai pelajar dalam mengisi atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Contohnya seperti apa? Yang pertama, melestarikan budaya bangsa, menggunakan produk karya bangsa sendiri, atau sebagai pelajar kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik di sekolahnya. Yang kedua, sikap membina persatuan dan kesatuan. Perilaku yang mencerminkan sikap kita sebagai pelajar dalam mengisi atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan dengan cara saling toleransi antar siswa yang berbeda suku atau berbeda agama, membersihkan lingkungan sekolah dengan cara gotong royong, atau bisa dilakukan dengan cara apa? Menjenguk teman yang sedang sakit. Sikap berikutnya adalah sikap rela berkorban. Perilaku yang mencerminkan sikap ini bisa dilakukan seperti apa? Pertama, belajar dengan tekun, mematuhi aturan yang ada di sekolah, atau bisa dilakukan dengan cara membantu teman yang sedang kesulitan. Demikian materi untuk saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.